Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas peluang distribusi binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Ya, jadi ini adalah bab baru. Jadi di tanggal 9, 10, 12 ini, kita mulai bab baru lagi. Semoga kalian tetap semangat, tetap berjuang. Oke. Ini sebenarnya materinya adalah pengembangan dari materi peluang yang sudah kalian peroleh waktu kalian di kelas di SMP ya. Dan juga ini adalah materi lanjutan dari bab peluang, suatu kejadian dan kaidah pencacahan yang akan kalian pelajari di matematika wajib. Ini juga nanti banyak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu gitu ya kalian tertarik dengan suatu penelitian gitu dan mau tahu gimana cara metodologinya. Nah, bab ini bisa banget kalian gunakan. Oke, setelah melewati pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep variabel acak. Jadi apa yang dipelajari hari ini? Ada 3, sebentar. Ada 3, yang pertama konsep variabel acak, kemudian distribusi peluang variabel acak diskrit, kemudian fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Oke, nah coba kalian perhatikan dua orang yang sedang berduel ini memperebutkan sebuah bola basket yang ada hanya satu gitu. Nah, sebuah tim basket itu akan memperoleh skor jika seorang pemainnya dapat memasukkan bola ke dalam ring atau keranjang lawan, kan? Kayak itu aturan umum yang berlaku di basket gitu. Nah, sekarang misalkan gitu kalian punya suatu variabel B gitu. Itu yang menyatakan kejadian bola masuk ke dalam ring basket, dan G itu kejadian bola tidak masuk ke ring basket. Jadi B itu diambil dari berhasil, G itu diambil dari gagal gitu ya. Oke. Jadi semua kejadian yang mungkin terjadi pada percobaan lemparan pertama, kedua, dan ketiga dapat ditentukan menggunakan diagram pohon berikut. Oke, ini pasti kalian familiar banget di SMP, kalian pasti sering banget diminta bikin kayak gini. Atau ini mirip sama diagram apa ya? Di biologi juga ada kayaknya. Tapi lupa namanya apa. Kayak di hereditas ada juga kayak gini. Kayak jadi di lemparan ke pertama gitu kemungkinannya kan berhasil gitu atau gagal. Di lemparan kedua, kalau lemparan pertama berhasil, di lemparan kedua kalian bisa aja bolanya itu berhasil masuk dan gagal. Nah, kalau di lemparan pertama ini dia bolanya gagal masuk, di lemparan kedua bisa aja dia berhasil, tapi juga bisa gagal. Kayak gitu. Di lemparan ketiga, itu dia bisa aja bolanya berhasil gitu, atau bisa gagal. Kemudian di lemparan ketiga juga sama, bisa berhasil atau bisa gagal juga. Jadi kejadian yang mungkin terjadi itu adalah ini BBB ini maksudnya lemparan pertama berhasil, lemparan kedua berhasil, lemparan ketiga juga berhasil. Kemudian BBG berarti lemparan pertama berhasil, lemparan kedua berhasil, lemparan ketiga gagal. Kayak gitu nih seterusnya. Kemudian kalau GGG berarti ya ampun malang banget nasibnya, lemparan pertama gagal, lemparan kedua gagal, lemparan ketiga juga gagal. Oke. Kayaknya saya orang yang selalu GGG kalau disuruh main basket. Oke, jadi himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan itu namanya ruang sampel. Simbolnya ya huruf S. Kemudian anggota ruang sampel itu dinamakan titik sampel. Ini kalian pelajarin kan waktu SMP. Nah, cara mencari anggota ruang sampel atau titik sampel ini kalian bisa gunakan tadi diagram pohon itu, atau kalian bisa bikin papan caturnya. Nah, kalau
ruang sampel percobaan melempar bola sebanyak 3 kali itu ada 8 ya. Tadi kan diagram pohonnya dapat 8. Yaitu BBB. Oke, bukan bintang biasa ya. Ini bukan kepanjangan dari bukan bintang biasa, tapi berhasil. Kemudian BBG berhasil gagal. Kemudian BGB itu berhasil berhasil. Kemudian BGG itu berhasil gagal. GBB itu gagal berhasil. GBG itu gagal berhasil gagal. GGB berarti gagal berhasil. GGGG berarti gagal. Misalkan A itu adalah kejadian bola masuk ke dalam ring basket sebanyak 2 kali. Maka kalian akan peroleh A itu adalah BBG. Oke, BBG itu jangan diartiin sebagai bungut-bungut gen ya. Oke. Kemudian ada BGB, kemudian ada GBB. Oke, ini GBB juga jangan diartiin sebagai gerak beraturan ya. Ini apa sih? Oke, makin malam makin aneh. Kemudian kalian akan peroleh banyak anggota ruang sampelnya. Tadi banyak diagram pohonnya ada 8 kan hasilnya itu. Kemudian banyak anggota kejadian A. Di sini kejadian A-nya adalah kejadian bola masuk ke dalam ring basket sebanyak 2 kali. Itu ada sebanyak 3 ya. Mana sih? Kemudian peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali adalah, oke, kalian ingat lagi, peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian per banyaknya anggota ruang sampel. NA-nya tadi dapat 3, NS-nya 8, jadi peluangnya adalah 3/8. Nih. Oke, sekarang kalau kalian diminta menentukan peluang bola masuk ke dalam ring basket sebanyak 2 kali dalam 10 kali lemparan, bagaimana caranya? Nah, kalian bisa banget menggunakan cara seperti ini. Cuma, bayangin kalian bikin diagram pohon sebanyak 10 kali lemparan. Gempor kan? Nah, di bab ini kalian akan belajar bagaimana cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan pertanyaan terakhir dari ibu ini. Misalkan kalau diminta dalam 20 kali lemparan, itu juga ada caranya. Nah, gitu. Sekarang kalian inget deh lagi, ada rumus peluang. Peluang itu adalah NA per NS, dengan PA itu adalah peluang kejadian A. Dengan NA itu banyaknya anggota kejadian A. NS banyaknya anggota ruang sampel. Oke, ini bola basket lagi. Oke, dari percobaan melempar bola sebanyak 3 kali gitu, nih dalam permainan basket yang tadi ibu ceritakan di awal, diperoleh ruang sampelnya itu adalah, ini ya, ada 8. Misalkan sekarang X itu adalah banyak bola yang masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Jadi nilai X yang mungkin itu adalah 0. Jadi 0 itu adalah tidak ada bola yang masuk. Kemudian 1 itu artinya adalah ada 1 bola yang masuk. Kemudian 2, ada 2 kali bola yang masuk. Kemudian 3 itu berarti ketiga dari 3 kali percobaan itu ketiga-tiganya masuk, kayak gitu. Jika nilai X sama dengan 0, itu yang terjadi adalah GGG. Nih, gagal ketiga kalinya. Jika X sama dengan 1, berarti ada 1 aja yang berhasil, yaitu BGG, GBG, dan GGB. Jadi bisa di lemparan pertama dia berhasil, lemparan kedua, atau di lemparan kedua aja dia berhasil, atau malahan di lemparan terakhir aja dia berhasil. Kemudian kalau X-nya 2, itu berarti lemparan pertama, kedua dia berhasil, atau bisa saja saat lemparan pertama dan ketiga dia berhasil, atau di lemparan kedua dan ketiga dia berhasil. Nah, kalau X sama dengan 3, ini untuk pemain, berarti dia pemainnya pro, karena di ketiga lemparannya dia berhasil masuk. Nah, sekarang kalian akan belajar, ada istilahnya variabel, yaitu sesuatu yang mempunyai nilai tidak tunggal. Oke, contoh variabel lain gitu. Misalnya ada bilangan kuadrat kurang dari 30. Oke, bilangan kuadrat kurang dari 30 itu ada 1,
ada 4, ada 9, ada 25. Jadi nggak 1 dia nilainya. Kemudian bilangan bulat lebih dari 3. Ini banyak banget, ada 4, 5, dan seterusnya. Ada tak berhingga dia. Dan kalau kalian diminta gitu nyari banyak kendaraan yang melintas di suatu jalan. Nah, coba aja, pasti nggak cuma 1 aja. Nah, ada sekarang namanya variabel diskrit. Variabel diskrit itu adalah variabel yang memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung atau berhingga. Contohnya, bilangan kuadrat kurang dari 30. Atau banyaknya bola yang masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Itu adalah contoh dari variabel diskrit. Kalau variabel continue, itu adalah variabel yang memiliki nilai-nilai yang tidak bisa dihitung atau tidak berhingga. Contohnya, kalau yang tadi aja dipakai bilangan bulat lebih dari 3, itu banyak banget. Kemudian banyak kendaraan yang melewati suatu jalan, juga banyak banget. Nah, variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan, itulah namanya variabel acak atau sering juga disebut dengan variabel random. Jadi jangan mikir acak itu acak-acakan ya, enggak ya. Kemudian variabel acak dinyatakan dengan huruf kapital, X besar, Y besar, Z besar, sedangkan nilai variabel acaknya itu dinyatakan dalam huruf non kapital. Jadi huruf X kecil, Y kecil, atau Z kecil itu menyatakan nilainya. Oke, ruang sampel diskrit itu adalah ruang sampel yang mempunyai titik sampel yang berhingga atau terhitung. Kalau ruang sampel continue itu adalah ruang sampel yang mempunyai titik sampel tak berhingga atau tak terhitung. Nah, variabel acak diskrit ini diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan nilainya harus berupa bilangan bulat. Contohnya, tadi X besar itu dinyatakan sebagai banyaknya bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Itu contohnya. Kemudian kalau variabel acak continue itu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Bilangan real itu bisa pecahan, bisa bulat, bisa irasional, dan lain-lain. Misalnya aja contohnya adalah hasil penimbangan berat badan. Tuh. Atau hasil pencatatan waktu yang diperlukan peserta lomba lari untuk mencapai garis finish. Nah, variabel acak dalam ruang sampel diskrit disebut variabel acak diskrit. Kalau dia dalam ruang sampel continue disebut variabel acak continue. Selanjutnya kita akan belajar mengenai distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, jadi distribusi peluang acak diskrit adalah suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Misalkan peluang nilai variabel acak X dinyatakan oleh fx gitu, fungsi ya. Di sini dia berupa fungsi. Yaitu P itu peluang dari X besar sama dengan X. Jadi variabel acak mempunyai nilainya X. Nih, distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan fungsi. Jadi nilai-nilai X yang dinyatakan dengan banyaknya muncul. Oke, sekarang kita misalnya mengetos atau melempar uang logam sebanyak 3 kali atau ngetos 3 uang logam gitu. Nah, titik sampelnya akan disajikan pada tabel berikut. Jadi kalau kalian lempar uang logamnya sebanyak 3 kali, kan kemungkinan pertama bisa gambar. Jadi G di sini adalah gambar, A itu angka. Kan bisa muncul yang pertama itu gambar, yang kedua juga gambar, yang ketiga juga gambar. Itu munculnya sebanyak 1 kali. Gimana cara kalian menentukan titik sampel ini? Kalian bikin pohon yang kayak di awal tadi itu. Nanti ketemu dah bentuk kayak gini.
Nilai X-nya sama dengan 0 itu saat G. Karena ditanya angka, nggak muncul di angkanya. Ini nilainya 1, banyak anggotanya 1. Dan kalau nilai X-nya 1 itu GAG, GGA, dan AGG. Ini A-nya muncul 1 kali. Jadi ada muncul angka 1 kali dari 3 kali percobaan. N1-nya 3. Kemudian AAG, AGA, GAA. Ini banyaknya anggotanya 3. Saat X-nya 3, ini ketiga-tiganya angka. Itu di AAA, A. Itu banyak anggotanya juga 1. Oke, peluang munculnya GGG. Itu adalah F0, kita di sini berarti nggak ada muncul A gitu ya. Itu sama dengan peluang X sama dengan 0. Berarti dia N0 per NS. NS-nya tadi kan dapat 8 ya. Sebentar. Nah, nih. Kalau kalian jumlahin kan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya 8 ya. Makanya di sini NS-nya 8. Jadi ini 1 per 8. Dan kalau peluang munculnya GAG, GGA, dan AGG itu adalah 3 per 8. Itu F1, munculnya A 1 kali. Dan kalau munculnya A 2 kali juga 3 per 8. Kalau munculnya A sebanyak 3 kali itu 1 per 8. Kalau kita gambar nih dalam bentuk tabel, buatnya kayak gini. X sama dengan X. X-nya X besar sama dengan X kecil. Inilah nilai X kecil ya. Dan ini Fx-nya. Fx-nya kita peroleh dari peluangnya yang tadi. Kalau dibikin gambar grafik kayak gini dia. Ini untuk X0. X sama dengan 0. X kecil sama dengan 0. Ini X kecil sama dengan 1. Ini X kecil sama dengan 2. Yang ini X kecil sama dengan 3. Nih. Di 0 dia nilainya 1/8. Di 1 nilainya 3/8. Di 2 nilainya 3/8, di 3 juga nilainya, sebentar, ini di 3 harusnya 1/8 ya. Error nih. Oke, fungsi distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk persamaan grafik sebagai berikut. Jadi Fx itu sama dengan 0 untuk X yang lain, bernilai 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3, bernilai 3/8 untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, kalian perhatikan bahwa nilai Fx-nya itu dia terletak dari 0 sampai 1. 1/8 kan lebih dari 0 kurang dari 1. 3/8 juga lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kalian jumlahin 0 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 itu hasilnya 1. Jadi, sifat variabel acak diskrit untuk Fxi lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai masing-masing F-nya itu selalu terletak dari 0 dan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N. Kemudian sigma Fxi dari X sama dengan 0 sampai N itu sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai dengan ditambah Fn, nilainya 1. Fungsi distributif kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Jadi peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan nilai X ditulis Fx sama dengan P. X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nilai Fx dinyatakan, jadi kalau F besar dia fungsi kumulatif, kalau F kecil dia fungsi satu-satunya, jadi fungsi tunggal. Ini kumulatif. Misalkan X sama dengan C adalah satu nilai variabel acak X yang mempunyai peluang Fx. Maka Fc, ini kenapa jadi F? Aduh, ya ampun, dia jadi F copyright. Ini FC ya, dinyatakan sebagai
Ini harusnya FC yang di sini tuh kayak gini, tapi ini kenapa jadi copyright? Oke, entahlah gitu ya. FC itu adalah peluang untuk X besar kurang dari C itu sama dengan sigma atau penjumlahan. Jadi sigma ini penjumlahan ya, dari fungsi yang tunggal dari 0 sampai C. Kayak gimana dia? Kita akan lihat. Nilai-nilai peluang kumulatif variabel acak X yang menyatakan jumlah sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali sebagai berikut. Tapi ini uang logamnya 3 ya, nyambung. Oke lah. F0 itu berarti PX kurang dari sama dengan 0. Di sini berarti tidak ada gambar yang muncul. Itu 1/8. Berarti yang muncul itu adalah A. Kemudian F1 itu PX kurang dari sama dengan 1. Itu artinya dia yang muncul adalah F0 ditambah F1. F1 itu berarti muncul gambarnya 1 kali. Berarti bisa GAA, AGA, bisa AAG. Kan ada 3. Kemudian F0 ada 1 tadi. Berarti ini nanti kita peroleh F1-nya setengah. F2 berarti X kurang dari sama dengan 2. Itu artinya yang dijumlahkan adalah F0 ditambah F1 ditambah F2. Sekarang si gambar muncul 2 kali. Berarti bisa GGA, GAG, bisa AGG. Ada 3. Tadi 4/8 ditambah 3/8 jadi 7/8. F3 berarti ketiga-tiganya muncul gambar. Berarti yang ditanya. Oke, F3 itu adalah PX kurang dari sama dengan 3. Itu adalah F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Atau bisa dibilang F besar 2 ditambah F3. Ini nilainya juga 1. Nah, distribusi peluang kumulatif variabel acak dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini ya fx-nya. Ini x besar sama dengan x. Berarti variabel acak x nilainya x kecil, nilainya 0, 1, 2, 3. Ini nilainya. Diperoleh dari ya ampun. Mana nih? Nah, diperoleh nilainya. Ya kok ke sini? Sebentar, guys. Nah, ini. Jadi nilai yang kita masukin tabel ini setengah, 1/8, 7/8, 1. Ya, itu juga kalau kita gambarin kayak gini. Teram. Oke, ini kalau kita buat grafiknya kayak gini dia. Nih, dari suatu fungsi distribusi fx dapat diperoleh nilai fx1. Kok 1 sih? Itu harusnya i. Oke. Ini i ya harusnya. Ini i. Itu adalah px sama dengan x. I sama dengan fxi dikurangi fxi dikurangi 1. Ini kalau kamu misalnya nyari F2, berarti itu F2 dikurangi F1 gitu. Kalau nyari F3, berarti F3 dikurangi F2. Dan P X lebih dari A kurang dari sama dengan B, itu sama dengan F besar B dikurangi FA. F besar A. Sekarang kita ke contoh-contoh. Oke, ini ada sebuah toko buku tulis mencatat banyak buku yang terjual setiap hari. Jumlah buku terjual dalam sehari selama bulan April sebagai berikut. Banyak buku dalam lusin, dan kemudian banyak harinya. Kalau banyak buku yang terjual, 0 berarti tidak ada yang terjual. Kemudian kalau banyak lusinnya 1 berarti terjual dalam sehari itu ada 1 buku. Kayak gitu maksudnya. Ini 4 berarti sehari terjual 4 buku. Kalau 3 sehari terjual 3 buku.
Ini banyak harinya. Kalian diminta nih, jika X menyatakan banyak buku yang terjual setiap hari, distribusi peluang variabel acak X adalah, kayak kita balik ke sini dulu. Nah, ini dia. Kalian coba hitung, banyak harinya berapa? 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 9, 18. 18 ditambah 3, 21. 21 ditambah 9, 30. Banyak harinya 30 ya. Itu adalah NS-nya. Oke. Cuma mau ngasih tahu itu aja sih, biar ntar kalian gak bingung. Dapat dari mana. Oke, penyelesaiannya F0. Jadi banyak harinya kan? Oke, biar gak bingung. Sebentar. Tabelnya. Oke. Oke, tabelnya kita pindahin ke sini. Oke, sudah. Ini dia. F0. Banyak harinya kan 3. Berarti NA-nya 3. Berarti terus NS-nya tadi kita peroleh 30. Jadi F0 itu 3 per 30. Itu sama dengan 0,1. F1. Banyak harinya 6. Jadi 6 per 30. Itu nilainya 0,2. F2. Nih, lihat banyak harinya 9. 9 per 30. Ingat aja, F di sini adalah berupa peluang. Peluang itu adalah NA per NS. Kayak gitu. Makanya kita peroleh F3 nilainya 0,1, F4 itu nilainya 0,3. Nah, kita nyatakan dalam bentuk tabel. Tabelnya jadi kayak gini. Nih. Oke ya. Selanjutnya, kalian diketahui nih Fx sama dengan 0 untuk X yang lain, bernilai X per 12 untuk X sama dengan 1 dan 2, dan bernilai X dikurangi 1 per 12 untuk X sama dengan 3, 4, 5. Nilai dari F, nilai mutlak X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 2 adalah, oke, nilai mutlak ya. Menarik. Penyelesaiannya, nah kita selesaikan dulu si nilai mutlak ini. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk tanda kurang dari sama dengan itu kan dia nih. P X lebih dari sama dengan negatif 2. X dikurangi 1 kurang dari lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 2. Dan kita pindahkan si kursor, si negatif 1 nih, kita jumlahkan semua dengan 1, kita akan peroleh kayak gini. Selanjutnya kita akan peroleh P X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 3. Oke. Kita akan peroleh P, sebentar, ini ada yang kurang. Ini harusnya ada P X sama dengan negatif 1. Nah, ini nilainya 0 juga. Oke. Nih, dari negatif 1 kita jumlahkan, tambah 0, tambah 1, tambah 2, sampai tambah 3. Ini karena tandanya sama dengan ya, sama dengan. Nilainya tadi Fx0 ganti X-nya pakai 0. Kak, untuk X yang lain gitu dikasih tahu kan nilainya 0. Nah, kemudian saat X-nya 1 tinggal ganti 1 per 12 jadinya. X sama dengan 2, nilainya kan X per 12, ganti X-nya pakai 2, 2 per 12. Saat X sama dengan 3,
itu rumusnya kan X dikurangi 1/12. Itu nilainya berarti 2/15. Sekarang tinggal dijumlahin, berarti hasilnya 5/12. Kayak apa sih yang ibu omongin gitu ya. Oke. Nih loh. Nih untuk X3 ini ganti X-nya pakai 3. 1 dan 2 masukin ke sini. Kayak gitu. Oke ya. Oke. Itu saja video pembelajaran hari ini. Kalau kalian masih bingung gitu, yuk kita diskusikan. Bisa banget komen di kolom komentar atau di Google Classroom. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, dislike aja. Bye-bye.